catatan ini disadur, dibuatlah menjadi laporan karena saya minta mereka Berapa kerja. halaman itu tadi? Ini yang catatan-catatan. Enggak, yang ini kan sama catatannya. Silakan Prof lihat ini. Dan ini sudah saya notariskan supaya tidak berubah. Jadi saya bacakan ya? Iya. Boleh ya? Silakan. Jadi maksudnya biar terdokumentasi juga di sini. Siap, ya kan? silakan ya. Kalau misalnya, karena ini kan amanat konstitusi, amanat undang-undang, amanat presiden harus terbuka, kan gitu. Karena silakan. kalau ini kan namanya dokumen kan daripada diewer-ewer nanti dipalsukan orang kan. Jadi lebih baik dibacakan saja. Jadi sobat era sekalian, saya akan membacakan dokumen ini ya. Yang sudah menjadi akta notaris ya, akta notaril bentuknya legalisasi kan produk notaris kan ada 3 Prof. Satu akta, 2 legalisasi, ketiga watermarking. Nah, ini yang nomor 2 yang legalisasi. Jadi ditandatangani di depan notaris dan dicap legalisasi kan gitu. Legalisasi. Jadi dilegalisasi oleh di notaris Dwi Andri Aviani ya. SHMKN di Muaro Jambi 27 Juli 2022. Ya. Dasarnya dari sini. Iya, dasarnya dari sini. Dasarnya dari catatan di ruang di ruang apa namanya, di ruang otopsi ya. Otopsi. Oke. Hasil otopsi kedua Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat tanggal 27 Juli 2022 pukul 09.29 waktu Indonesia bagian barat. Autopsi dilakukan di RSUD Sungai Bahar dan dilakukan oleh tim dokter forensik yang telah berpengalaman. Saya Herlina Hidayah Lubis yang ditunjuk sebagai perwakilan pertama dari pihak keluarga untuk ikut serta dalam melihat, menyaksikan dan mencatat tindakan autopsi Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. 1. Kita semua tim dokter dan perwakilan keluarga bersama melihat dan mengamati jasad Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. 2. Dokter tim forensik menyebutkan luka-luka yang ada di tubuh Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat dari bagian kepala sampai kaki. 3. Dokter menyebutkan luka-luka di tubuh Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat. A. Bagian kepala. 1. I ya, huruf I. Di mata kanan dari GPD. GPD itu apa ya? 1 cm memar dan luka terbuka tetapi tidak rata. Dasar tidak bisa dinilai bila dirapatkan, tidak rata dan dikelilingi memar kehitaman 4x2 cm. Pada pipi kanan 3 cm dari GPD. Apa GPD itu ya? Ya, sudut mata terdapat luka luar 1,5 cm berbentuk garis 0,5 cm yang luka kita lihat di mata ya. I2 ya. Pada puncak cuping hidung terdapat luka 2 cm dari lubang hidung, 5 cm di sudut berwarna kecoklatan. Tepat pada puncak hidung sisi kanan 0,5 cm dari garis luka terbuka yang sudah dirapatkan. Bentuk tidak beraturan 1,5 cm. Pada pipi kiri dari GPD 5,5 cm di bawah sudut atau luka lecet 0,5 dikali 0,3 cm. Kemudian huruf I3 pada bibir bawah bagian kiri 1 cm dari GPD terdapat luka terbuka yang sudah dirawat dan dirapatkan. Bentuk tidak beraturan sepanjang 2 cm. Luka terbuka terbelah 2 lecet di bagian atas. Kemudian 4. Leher sisi kanan 2 luka terbuka dari GPD yang sudah dijahit berukuran 6 cm. Puncak bahu luka terbuka yang sudah dirawat dilakukan jahitan, terdapat benang berwarna hitam. Setelah jahitan dibuka tampak luka terbuka tapi tidak rata dan tidak beraturan, panjang luka 2 cm. Ini di bagian kepala ya. Belakang telinga dan rambut terdapat jahitan hasil otopsi postmortem pertama. Otopsi 6, tadi 5, 6. Otopsi kepala bagian belakang kepala di sisi kiri terdapat luka terbuka berbentuk lubang tidak beraturan. Luka berbentuk lubang yang membentuk corong ke arah dalam 2 cm diikuti retak tulang sekitar sampai basis krani. Lecet melingkari luka ke dalam tembus ke puncak hidung membentuk sudut 60 derajat ke kiri atas. Tulang belakang oksipital tengkorak kepala retak dan tulang wajah bagian depan di sisi dalam patah antara tulang hidung dan tulang mata sisi dalam. Jadi tadi yang diperkirakan tembak dari belakang ya. 7. Terdapat patah rahang bawah dan dari bibir tembus leher bawah mematahkan tulang rahang. Mulut tidak bisa lagi terbuka karena adanya pemberian formalin.
Otak terbagi-bagi warna putih dan terlihat keras postmortem pertama. Kemudian B, leher. Tadi dari mana taunya otaknya kemudian ditemukan di tempat lain? Di penjelasan nanti, lanjutannya. Oke, lanjut ya. B, leher. Otot leher tidak ada resapan darah. Dokter forensik memastikan tidak ada jeratan pada leher. Lidah baik. Oke. Kemudian bahu. 1, terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan apabila dirapatkan berukuran 1,5 cm, lecet berukuran 1,2 cm. Kemudian keluarga menanyakan penjelasannya bagaimana dokter akan melakukan identifikasi khusus. Kemudian lengan, pada bagian lengan kanan atas sisi luar terdapat luka terbuka yang sudah dirawat, dirapikan ya. Kemudian berbentuk lubang berdiameter 1 cm, dikelilingi lecet sisi kanan atas seluas 5 mm, kanan bawah 2 mm, kiri bawah 1 mm. Luka tembak masuk pada lengan bagian kiri, terdapat luka bagian bawah luar berukuran 4 cm, di bagian pergelangan terdapat luka lubang berukuran 0,5. Tangan. Oke. Oke, tangan. Di tangan terdapat luka masuk tembus di bagian pergelangan tangan dan bagian depan terdapat luka terbuka berbentuk tidak beraturan tembus luka peluru. Tembak masuk tembus sedalam 6 cm. Didapatkan tulang patah di bagian tulang radius atau tulang pergelangan tangan. Terasa serpihan sisa peluru bersudut atau arah masuk 45 di tangan tadi ya? Iya. Dan tangan kiri. Punggung tangan terdapat memar di bagian punggung tangan sejajar dengan ibu jari terdapat memar di sini berarti. Iya. Yang nggak ada kaitannya dengan tembakan ya. Iya. Oke. Kelingking dan jari manis. Kelingking ruas ujung jari tangan kiri kuku utuh. Luka terbuka 2,6 cm, tampak patah tulang terbuka ruas ujung jari kelingking tangan kiri luka. Ya. Kelingking tangan. Jari manis terdapat luka terbuka di sisi ruas ujung dan tengah terdapat rembesan darah pada jari manis. Jaringan bawah terdapat resapan darah. Kuku dalam keadaan baik. Oke. Jadi rasanya nggak mungkin eksekusinya di rumah ya kalau gitu ya. Iya. Kalau dilihat ada perjalanan kemudian ini rasanya kalau eksekusinya di rumah terlalu terburu-buru jadinya. Terlalu singkat waktunya. Ya kalau seandainya ada pembunuhan berencana ya, gitu ya. Terlalu singkat, belum lagi untuk belum untuk paniknya. Belum lagi untuk mengatur skenario-nya kan gitu. Iya. Oke, tapi ini sekali lagi azas praduga tak bersalah, tapi kita bicara tentang logika ya. Iya. Kemudian dada, pada dada kanan 2 cm di bawah puncak bahu luka jahit campur lem, ada 3 jahitan simpul benang berwarna hitam bentuk tidak beraturan tapi kok ada tapinya dan tidak rata ukuran 1 cm kali 0,5 cm. 2. Terdapat luka autopsi sepanjang dada dan perut. 3. Penjelasan autopsi, dokter menjelaskan dada kanan tidak simetris antara kanan dan kiri dan di dada kanan tidak ada luka. Tidak ada luka tapi sudah tidak simetris. Tidak simetris ya. Oke. Penjelasan dada kiri terdapat luka tembak masuk dan ada luka lubang ya di kiri. Yang di kiri ya. Autopsi buka dada, terdapat tulang dada, terdapat plastik ketika diangkat ada jaringan otak. Nah, itu di dada itu. Oke. Jadi terdapat plastik ketika diangkat ada jaringan otak. Oke. Otaknya udah pindah dari kepala ke dada. Ke dada ya. Karena tadi ya mungkin karena luka itu mungkin takut berceceran atau apa. Jadi dibungkus. Dibungkus, ya kan? Gitu. Tapi tidak dikembalikan ke kepala, tapi ke dada. Oke. Lidah, paru, dan jantung menjadi satu bagian. Ada luka di paru kiri pada permukaan berwarna ungu pucat kehitaman. Ada luka sayatan menunjukkan bekas operasi. Itu otopsi mungkin. Otopsi yang pertama. Ya. Pada pemijatan paru kiri tidak keluar apa-apa. Paru kanan warna ungu pucat plus coklat kenyal padat, pada pemijatan tidak ada keluar apa-apa. Kemudian jantung, dokter memastikan pembuluh nadi jantung tidak tersumbat, warnanya coklat homogen. Perut, kami menanyakan kepada dokter luka memar yang ada di perut atas dan kita lihat bersama dokter menjelaskan karena sudah adanya proses perubahan tubuh maka tidak tampak ada memar di perut. Brigadir Nopriansa Joshua Huta Barat. Dokter
melakukan PA. Jadi awalnya ada memar, tapi mungkin karena sudah membengkak, memarnya nggak kelihatan lagi, gitu ya. Otopsi dalam perut, usus tampak baik, limfe bak, ginjal kiri ada kanan ada setengah untuk sampel. Kandung kemih tidak ditemukan karena proses pemberian formalin sehingga dokter kesulitan untuk mencari. Hati terlihat coklat pucat, permukaan licin dan padat. Keadaan hati baik, empedu tidak tampak karena proses formalin. Pankreas tidak tampak karena proses pemberian formalin. Alat vital, keadaan alat vital utuh dan baik. Kemudian ekstremitas bawah, kaki kanan terdapat luka terbuka memancang berukuran 2,5 cm, tidak dijahit, setelah dibuka ternyata tempat untuk memasukkan formalin. Jadi luka yang dibuat ini atau luka yang memang bisa lukanya misalnya sudah ada berasumsi lalu dikasih formalin, bisa juga memang sengaja untuk formalin. Nah, ini kita harus memakai hipotesa atau kan gitu. Dokter memeriksa untuk memastikan apakah benar-benar tempat untuk memasukkan formalin. Dipastikan terdapat pembuluh darah yang terikat benang berwarna putih dan menyatakan bahwasanya adalah bekas luka postmortem. Tungkai kaki kiri sisi luar terdapat luka bawah kiri sisi luar, di atas mata kaki terdapat luka terbuka, tepi rata, dasar tulang berwarna putih, rencana PA jaringan, ya, penelitian lebih lanjut ya. Lipatan kaki kiri sisi dalam terdapat warna lebam dan menghitam, terdapat resapan darah di bawah kulit. Dokter forensik mengambil sampel. Punggung kanan ada luka postmortem pertama untuk melihat ada peluru atau tidak. Jadi nggak ada masalah ya di punggung. Kemudian anus baik dan tidak ada tindak kekerasan, sudah mengalami proses pembusukan.